Hai kids, welcome to Star Kids and Star MDC Jombang. Nah adik-adik saatnya kita akan ibadah nih. Are you ready kids? Apa saja sih yang harus disiapkan? Yang pertama, kalian harus mempersiapkan hati kalian. Jadi harus sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, adik-adik siapkan Alkitab kalian untuk dengerin firman nanti. Dan yang ketiga adalah adik-adik siapin alat tulis kalian untuk menulis firman yang disampaikan oleh kakak-kakak. Nah adik-adik pada saat ibadah, adik-adik dilarang untuk makan. Oke adik-adik, dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain nih? Adik-adik dilarang untuk sambil bermain. Dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain lagi nih kak? Yang berikutnya adik-adik dilarang untuk sambil tiduran. Jadi pada saat ibadah adik-adik duduk yang rapi dan berdiri. Oke adik-adik, persembahan bisa adik-adik kirim lewat persembahan online atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Oke adik-adik, selamat beribadah, harus semangat dan sukacita. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Nah pagi hari ini kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kakak harap semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Nah hari ini sebelum kita mau memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kak Priskila akan memimpin kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Yuk Kak Priskila. Kita mau berdoa dulu ya. 5, celing. Terima kasih Tuhan kalau Kau sudah menyertai kami untuk seminggu ini. Biarlah kami mau memulai ibadah kami Tuhan hari ini. Biarlah Engkau menyertai dari awal ibadah kami hingga akhirnya nanti. Terima kasih kalau kami mau memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau yang memberkati pujian dan penyembahan kami seperti bisa disampaikan kepada Engkau. Terima kasih Yesus Tuhan ya. Amin. Amin. Nah adik-adik kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri ya. Sama-sama kita mau joget bersama-sama. Yuk kak, sama-sama kita mau katakan lagu ini. Yuk tepuk tangan dulu yuk. Kita mau sama-sama joget, sambil joget. Oke. Kita mau semangat, kita mau katakan lagu ini ya. Bila Roh Allah ada. 1, 2, 3. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun. Putar ke kanan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Putar ke kiri, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi, bila Roh Allah ada. Lebih kencang, bila Roh Allah ada, kan menari seperti. Putar ke kanan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Putar ke kiri, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Lebih cepat ya, tuh, aku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ke kiri, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Berikan tepuk tangan. Kita mau lebih semangat lagi. Kakak ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Yang belum berdiri, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan anggur baru. Kita mau katakan Roh Kudus. Yuk kak, tepuk tangan dulu yuk. Dengan semangat sama-sama kita mau katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat. Katakan urapannya yang ajaib memulihkan umat. Katakan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Dengan kencang kita mau katakan hari ini. Hari inilah hari. Katakan apa? Dengan semangat kita mau katakan belenggu dosa telah dipatahkan.
bagi. Sama-sama kita melompat ya. Tuaga anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Kasih senyumnya dengan suka. Katakan minyak baru, minyak baru. Katakan apa? Nyata kuasanya. Lebih semangat lagi, kita mau sama-sama katakan. Roh Kudus urapannya yang memulihkan. Suaranya lebih kencang. Roh Kudus sama-sama kita mau katakan hari ini. Hari inilah saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa, belenggu dosa dipatahkan. Mari, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi. Urapi umatnya. Kita mau sama-sama katakan anggur baru. Anggur baru. Kasih tepuk tangannya. Dengan kasih senyumannya. Minyak baru tercurah. Dengan semangat kita mau katakan. Tuaga anggur baru tercurah. Kasih senyumnya cita. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri tepuk tangan yang paling terbaik untuk Tuhan kita. Nah, adik-adik kakak bisa rasakan, adik-adik yang di rumah semangat untuk memuji nama Tuhan. Saatnya kita mau ngapain ya? Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik, kalau tadi kalian sudah memuji, menyembah Tuhannya dengan sungguh-sungguh, sekarang saatnya untuk kita boleh memuji, untuk kita boleh mengangkat suara kita untuk kita menyembah Tuhan. Yang belum tahu lagu ini, kakak ajak untuk semuanya belajar bareng-bareng sama kakak lagu ini. Sama kita semuanya kita mau belajar lagu ini. Yang udah tahu lagunya, kakak ajak untuk adik-adik tutup mata kalian. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan pagi hari ini. Katakan, bagaikan tanah kering. Katakan yang merindukan air. Katakan demikianlah. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Sama-sama kita mau katakan kami rindu selalu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Katakan memulihkan jiwaku, hapuskan air mata. Sama-sama kita mau katakan mengalirlah, mengalirlah. Katakan mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalir.
Ya adik-adik yang ada di rumah, sekarang saatnya kita mau sungguh-sungguh, kita mau katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Katakan demikianlah jiwaku Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus akan. Katakan ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku. Katakan memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air. Sama-sama kita mau katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, sama-sama kita mau katakan mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sama-sama kita mau sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Yo adik-adik kakak ajak untuk semuanya untuk belajar menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mengalirlah penuh atas kami, penuh atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami sudah semangat memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau disenangkan oleh pujian, oleh penyembahan kami. Ajar setiap kami anak-anak-Mu meskipun kami masih kecil Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik yang ada pada setiap kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan kakak katakan amin. Halo Star Kids, ketemu lagi nih sama Kak Yohana hari ini di ibadah Star Kids MDC Jombang. Nah adik-adik gimana kabar kalian hari ini? Pastikan kalian semuanya di dalam keadaan yang baik, kalian semuanya di dalam keadaan yang sukacita. Hari ini kita memasuki di minggu kedua pada bulan Desember. Kalau kita mengingat bulan Desember itu identik dengan hari apa? Bulan Desember identik dengan hari Natal. Benar banget adik-adik. Natal adalah hari di mana Tuhan Yesus lahir. Diperingati tanggal berapa? Tanggal 25 Desember. Nah, gak kerasa banget sukacita Natal mulai ada nih adik-adik. Kalau kalian pergi ke mall nih, di mall pasti banyak sekali hiasan-hiasan pohon Natal dan hias-hiasan Natal dan mungkin musik-musik yang diputar mungkin juga musik-musik Natal adik-adik. Sukacita banget waktu kita memasuki bulan Desember ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan dan juga kakak akan menyampaikan ayat hafalan kita selama 1 bulan ini. Nah, sebelum itu yuk sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk penyertaan-Mu ada pada setiap kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memakai kami, supaya Tuhan kami boleh melakukan firman-firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, sama-sama dengan kakak katakan, amin. Oke adik-adik, kita memasuki di minggu kedua pada bulan Desember. Nah adik-adik, ketika kita tahu bulan Desember adalah bulan di mana Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ketika Yesus lahir adik-adik, kita tahu nggak sih bahwa Yesus itu siapa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan selama ini, mungkin kalian ada yang kelas 3 SD, 2, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kita sering banget bahkan kita mendengar bahwa Yesus adalah sosok pribadi yang luar biasa. Yesus adalah sosok pribadi yang berkuasa. Yesus adalah sosok pribadi yang bisa melakukan segala sesuatu mujizat kepada setiap kita. Nah, adik-adik, ketika kita berbicara tentang Yesus, menurut kalian nih, Yesus itu apa sih? Yesus itu siapa sih untuk kalian? Nah, secara pribadi nih, kakak juga meyakini di dalam kehidupan kakak bahwa Yesus itu adalah sosok pribadi yang sangat mengasihi kakak. Yesus adalah pribadi yang selalu ada buat kakak. Yesus itu adalah sosok pribadi yang sangat luar biasa. Dia adalah sosok yang sangat mengasihi kakak. Bukan hanya kakak aja yang dikasih oleh Yesus, tetapi kalian juga nih, Yesus juga mengasihi kalian. Nah, kita saat-saat ini, hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan banyak situasi, kalian nggak bisa sekolah tentunya. Kakak juga melihat keadaan juga karena virus corona. Tetapi kita suka bersyukur adik-adik. Hari-hari ini juga coronanya semakin menurun. Dan orang-orang dan kalian juga ada yang sudah masuk ke sekolah kan. Nah kakak juga happy banget. Tapi kita tetap terus harus berdoa supaya keadaan ini segera membaik. Agar apa nih? Agar kita bisa berjumpa lagi di ibadah secara langsung di gereja. Bukan hanya cuma sekedar online. Kita mau supaya kita bertemu, bertatap muka untuk kita boleh melakukan ibadah, tentu banget adik-adik. Nah, kita yakin dan percaya kan bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa, bahwa Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Kita semuanya percaya akan hal itu. Maka dari itu adik-adik, kita percaya bahwa hanya Yesus yang layak untuk kita sembah. Kak, sembah itu apa sih? Sembah itu mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi buat Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang baik karena kita bersyukur atas setiap hal yang Yesus lakukan kepada setiap kita adik-adik. Kenapa sih Kak kok kita harus menyembah Tuhan Yesus? Jawabannya cuma satu adik-adik. Karena apa? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk ngapain? Untuk menebus dosa setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita harus bersyukur akan hal itu adik-adik. Nah, di minggu kedua ini kita mau sama-sama belajar ayat hafalan. Ayat hafalannya mungkin menurut kita sangat panjang. Yuk kita mau buka dulu di dalam Lukas 19 ayat yang ke-38. Yuk sama-sama buka di Perjanjian Baru. Di Lukas, yuk buka Lukas 19. Lukas 19 ayat yang ke-38. 19 ayat yang ke-38. Oke? Kakak mau bacain untuk kita semuanya. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, adik-adik di sini dikatakan diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, adik-adik mungkin kalau kita hafalin semuanya ini nggak akan mudah untuk kita hafalkan. Jadi ayat hafalan ini kita referensinya. Referensi itu acuannya di dalam Lukas 19 ayat 38. Tetapi lebih dipersingkat lagi, adik-adik boleh catat, adik-adik boleh hafalkan ini. Oke? Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-38. Bunyinya seperti ini. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan.
Jadinya kok mudah banget Kak? Iya bener banget, mudah banget adik-adik. Kenapa sih Kak kok dipermudah? Alasannya adalah supaya kalian nih yang ada di rumah dengan mudah menghafalkan ayat hafalan ini. Kalian boleh catat sekarang di dalam Lukas 19 ayat yang ke-38. Jadi ketika nanti kalian memvideokan ayat hafalan ini, kalian sudah tahu ayat hafalan yang kita pakai. Bukan ayat hafalan yang ada di dalam Alkitab, tetapi kita lebih pendekkan lagi supaya kalian dengan mudah untuk kalian menghafalkannya. Yuk, kalian tulis ya. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Nah, kalian mungkin nggak ngerti arti kata Hosana itu apa. Pada zaman dahulu, Hosana itu artinya adalah minta tolong. Hosana itu artinya tolong. Tetapi ketika saat itu juga Hosana diganti karena semua orang bahagia, semua orang sukacita karena apa? Karena Yesus telah lahir, karena Yesus telah ada adik-adik. Nah, tolong itu diganti dengan pertolongan sudah datang. Jadi arti kata Hosana adalah pertolongan sudah datang. Ketika orang-orang berbicara Hosana, berarti orang-orang mengerti bahwa pertolongan sudah datang. Pertolongan sudah datang, tentu. Pertolongan yang dari mana? Dari Yesus Kristus. Yesus sudah datang. Nah, Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Dengan mudah kalian bisa hafalkan ayat ini. Nah, kita yakin dan percaya kalau Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari setiap dosa manusia. Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa siapa? Bahwa Yesus adalah satu-satunya Raja. Di dalam dunia ini nggak ada Raja yang lain. Hanya Raja Yesus Kristus yang layak apa? Yang layak untuk kita sembah. Oke adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar bahwa apa? Bahwa Yesus adalah satu-satunya Raja yang layak untuk apa? Untuk kita sembah. Hanya dialah Raja yang layak untuk kita permuliakan. Oke adik-adik, ayat hafalan kita jadi di dalam mana? Di dalam Lukas 19 ayat ke-38. Berbunyi seperti ini. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Oke adik-adik, firman kita sudah selesai sampai di sini. Sebelum itu, yuk sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Raja yang layak untuk kami sembah, bahwa Engkau Raja yang layak untuk kami tinggikan dan muliakan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu, berkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan adik kalian sudah selesai untuk ngapain? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik akan kasih pengumuman untuk setiap kita. Nanti pada tanggal 26 Desember, di minggu terakhir pada bulan ini, kita akan ada apa? Kita akan ada ibadah Natal. Tetapi tentunya ibadah Natalnya ini masih menggunakan Zoom. Nanti mendekati hari, kakak akan konfirmasi kepada kalian semuanya. Kakak akan memberikan undangan kepada setiap kalian sehingga kalian bisa mengundang teman-teman kalian. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa. God bless you. Bye-bye.